Jadi kalau tadi sharing entrepreneurship journey tadi udah di-sharingkan secara detail susahnya ngumpet-ngumpet makan roti di toilet dan seterusnya. Tapi mungkin di kesempatan kali ini saya sharingkan dikit tentang journey saya sebagai content creator aja ya. Jadi kebalik nih, kalau tadi kan Edo sharingnya sekarang tentang entrepreneur, dan sekarang saya sebagai content creator. Kreatifnya. Jadi kalau saya bisa ingat-ingat kembali, ketika saya menjadi content creator itu kalau nggak salah di tahun 2018, kalau nggak 2017, 2018, saya nggak ingat detailnya ya. Junior ini duluan. Bahkan kalau dibanding saya masih bisa bilang saya senior ya. Aduh, pertama kali nih saya bisa bilang gitu. Iya, senior saya nih gitu. Dan pada saat itu sebenarnya purpose-nya ya satu ya, karena saya benar-benar melihat itu sebagai wadah untuk saya bisa menyuarakan message pesan yang memang ingin saya sampaikan gitu. Nah, jadi awalnya memang sebelumnya tuh saya lebih banyak di Twitter, habis itu Facebook, Instagram. Nah, jadi ketika saya bilang menjadi content creator tuh saya nyebutnya di YouTube ya. Jadi pertama kali saya benar-benar memfokuskan ke itu tuh sekitar 2018. Nah, jadi pada saat itu saya masih ingat banget waktu itu kita bikin lagu juga dengan Saikoji. Jadi ada judul lagu Saya Pasti Bisa gitu kan. Udah pada tahu belum lagunya? Oh belum, langsung di search ya, Saya Pasti Bisa bersama Saikoji. Karena bayangan saya cuma satu, untuk saya bisa menyalurkan message itu, ya berarti kan saya harus relevan, ya kan? Jadi, dan menurut saya motivasi itu bukan hanya kayak, harus serius, harus kayak ada di seminar gitu kan, yang berat-berat, enggak. Tapi justru saya ingin benar-benar berada di keseharian mereka. Karena satu hal yang saya percaya adalah, seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu sangat tergantung dari dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengar setiap hari. Nah itu penting gitu. Nah jadi saya ingin bisa menyisipkan hal-hal yang baik itu kepada apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar gitu kan. Jadi lewat lagu, lewat video, lewat film juga, waktu itu film Riana gitu, dan salah satunya adalah di YouTube. Nah jadi ketika pertama kali saya masuk ke YouTube, terus terang pada saat itu saya melihat tuh ya research yang rame apa sih? Ya yang rame ya lucu-lucu parodi ya kan, entertainment gitu. Awalnya terus terang nih saya mencoba. Jadi kan saya selalu percaya test and measure ya, action taker ya, coba aja dulu. Jadi ketika pertama kali saya mulai channel tuh ada beberapa playlist. Jadi ada satu bagian yang kreatif. Jadi saya kasih ke anggota tim saya, boleh deh terserah kamu bebas mau melakukan apapun dan lebih ada entertainmentnya gitu. Dan tapi ada juga yang positifnya dari saya. Waktu itu saya bikin yang namanya spoken word. Ya, jadi satu arah gitu saya sampaikan, saya tuliskan dan saya buat dengan kata-kata yang lebih baik dan lebih indah lah. Gitu. Nah dari situ saya melihat ternyata yang entertainment ini mungkin nggak lucu kali ya, ini nggak terlalu banyak yang tonton juga gitu. Nah sedangkan yang inspiration ini walaupun pada saat itu memang view-nya belum terlalu banyak karena kan mungkin banyak juga yang nggak tahu dan mungkin bukan orang nonton itu karena jarang sih nyari inspirasi, tapi saya melihat bahwa ini at least saya bisa menyalurkan itu gitu. Jadi ya udah konsisten aja, mulai dari 300 subscriber sampai 3000 subscriber. Saya masih ingat banget 10.000 subscriber pertama tuh kayak wah celebrate-nya seneng banget gitu, dan itu susah banget sampai akhirnya bisa 100.000, bisa 1 juta, dan sekarang 4,1 juta subscriber gitu. Tangan dong. Thank you. Ya tapi bagi saya itu sebenarnya saya nggak ngelihat itu content creator as a business ya. Bagi saya itu hanya wadah gitu, saya bisa menyalurkan message saya secara efektif kepada orang-orang yang menonton dan mendengarkannya. Nah menariknya karena awalnya mungkin fokusnya ke YouTube. Karena saya merasa itu yang paling banyak ditonton. Nah cuma kayak tahun lalu khususnya saya melihat dan mengubah haluan. Nah karena saya melihat bahwa TikTok itu, lagi-lagi TikTok itu menjadi banyak orang sekarang nontonnya tuh di TikTok. Jadi sumber informasinya di TikTok. Dan orang-orang anak-anak muda dan bahkan bukan anak muda, orang-orang dewasa pun juga di TikTok. Nah saya ngerasa saya nggak bisa hanya ideal mau message satu arah aja. Karena kalau message-nya ada tapi orang yang nggak nonton kan nggak akan tersampaikan gitu. Nah akhirnya saya mulai berpikir, oke, kalau gitu sekarang saya fokus ke TikTok. Jadi kalau Anda benar-benar perhatikan nih 6 bulan terakhir, khususnya mulai dari tahun lalu bulan Juni, itu kalau sebelumnya semua konten-konten saya tuh originalnya di YouTube. Habis itu saya proses repurpose, disalurkan, dipotong-potong menjadi ke TikTok, Instagram dan lain-lain. Di bulan Juni itu saya mulai dari TikTok dulu, karena ternyata berbeda daripada kita potong-potong dan kita fokus. Karena kalau kita membuat originalnya di TikTok,
ya kan butuh waktu 1 menit, mereka maunya seperti apa, timnya seperti apa. Jadi saya buatnya originalnya di TikTok, baru dari situ saya post di media-media lainnya. Nah, jadi disitulah baru akhirnya saya mikir gimana caranya ya yang lebih entertainment, yang lebih baru, yang lebih relevan, tapi tetap ada message yang bisa tersampaikan. Nah, barulah dari situ terlahir ide-ide dan akhirnya mencoba. Salah satunya adalah jadi artinya. Ada yang udah pernah nonton? Siapa Itu nih? menggunakan eksperimen gitu kan, terus ada pesan positifnya. Oke, nah terus kalau saya melihat juga di TikTok itu biasanya orang suka storytelling, ada story-nya, jadi kayak video-video, seringkali ada banyak video-video horor gitu kan diceritakan. Nah jadi saya juga membuat ada konten yang seperti itu, tapi bukan video horor, tapi video-video yang ada message positifnya, saya narasikan dengan message menurut persepsi saya. Nah jadi itu yang akhirnya sekarang saya lakukan dan itu sangat efektif dan efisien. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.